Hari ini kita tidak hanya berbicara tentang kayu dan bentuk, melainkan tentang salib, ikon sentral dalam teologi Kristen, yang dari zaman ke zaman memuat paradoks, kehinaan dan kemuliaan, penderitaan dan pembebasan, kematian dan kehidupan. Berjumpa kembali dalam channel Ikatan Kristen Nusantara. Hari ini kita tidak hanya berbicara tentang kayu dan bentuk, melainkan tentang salib, ikon sentral dalam teologi Kristen, yang dari zaman ke zaman memuat paradoks, kehinaan dan kemuliaan, penderitaan dan pembebasan, kematian dan kehidupan. Salib adalah titik temu antara kasih Allah dan penderitaan manusia. Tempat di mana menurut Paulus, hikmat Allah yang tidak dapat diselami ditempatkan melalui kematian Sang Mesias. Teolog Jürgen Moltmann menyebut salib sebagai jantung dari pengharapan Kristen. Karena disitulah Allah hadir, dan bukan dalam kekuasaan, tetapi dalam solidaritas dengan yang tertindas. Namun, ironinya, pada abad ke-21, di negeri yang berdasarkan pada Pancasila dan konstitusi yang menjunjung tinggi kebebasan beragama, salib kembali diperlakukan sebagai ancaman. Peristiwa di Cidahu, Sukabumi, ketika sebuah salib diturunkan secara paksa dari tempat atau rumah umat Kristen bukan sekedar pelanggaran sipil atau intoleransi sosial. Itu adalah bentuk pelecehan terhadap nilai-nilai simbolik dan iman yang sah secara konstitusional dan sakral secara teologis. Ini bukan sekedar insiden lokal, tapi indikasi krisis nasional tentang pemahaman pluralisme dan martabat simbol agama. Episode kali ini kita akan membedah sejarah dan filosofi salib. Dari alat penyiksaan Romawi menjadi tanda keselamatan dunia. Dan mengapa tindakan penurunan atau perusakan salib bukan hanya pelanggaran terhadap kelompok tertentu, tapi juga pengkhianatan terhadap fondasi etika kemanusiaan kita bersama. Mari kita masuk lebih dalam dengan akal budi yang jernih dan hati yang terbuka. Karena dalam memahami makna salib, kita bukan hanya memahami iman orang lain, tetapi juga menemukan wajah asli dari keadaban bangsa. Mari kita mulai dengan salib dalam sejarah, dari aib pada kemuliaan. Secara historis, salib adalah alat hukuman mati di zaman Romawi untuk para kriminal, untuk para pemberontak, baik dari kelas paling rendah sampai dengan kelas yang paling tinggi. Tapi ketika Yesus dari Nazaret yang tak bersalah disalibkan, makna salib dibalikkan secara radikal. Seorang teolog, John Stott, menjelaskan dalam The Cross of Christ, salib bukan hanya tempat penghakiman dosa, tapi juga tempat kasih Allah ditumpahkan penuh. Bagi umat Kristen, salib adalah pusat iman. Ia bukan sekedar lambang, tetapi tanda pengorbanan Yesus yang membuka jalan keselamatan. Selanjutnya kita akan masuk dalam peristiwa Cidahu. Menurunkan salib, menurunkan martabat bangsa. Di Cidahu, Sukabumi, sebuah salib besar di dalam rumah yang digunakan untuk beribadah
oleh jemaat Kristen diturunkan secara paksa oleh sekelompok warga. Video penurunan itu viral, dan luka yang dirasakan umat Kristen bukan soal kayunya, tetapi makna yang diinjak dan hak yang dilanggar. Komnas HAM dalam pernyataan resminya menyebut tindakan itu berpotensi sebagai pelanggaran terhadap kebebasan beragama. Padahal Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan beragama dan beribadah. Pasal 156A KUHP melarang penodaan terhadap agama. Bahkan di dalam SKB 2 Menteri tahun 2006, meski bermasalah, tidak memberi kewenangan kepada warga untuk menertibkan secara sepihak. Romo Frans Magnus Suseno menulis dalam Etika Politik bahwa simbol agama adalah bagian dari eksistensi terdalam manusia. Menghinanya sama saja menghina manusia itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas terkait filosofi salib, simbol yang tak bisa dipadamkan. Apa yang tidak dipahami oleh sebagian masyarakat adalah salib bukan ornamen. Ia adalah jiwa dari iman Kristen. Menurut Martin Luther dalam Teologi Crucis, salib bukan hanya tentang penderitaan, tapi tentang kasih yang menebus dan memulihkan. Ketika salib diturunkan, yang ditarik bukan hanya kayu, yang ditarik adalah rasa aman, pengakuan, dan penghargaan terhadap iman jutaan umat. Søren Kierkegaard menyebut salib sebagai paradoks. Ia memalukan bagi logika dunia, tapi menjadi pintu iman yang sejati. Dengan kata lain, menurunkan salib bukan hanya tindakan fisik, tapi juga spiritual, karena menyentuh ranah terdalam iman. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan refleksi. Apa yang dipertaruhkan di sini? Pertanyaannya bukan lagi sekedar siapa yang benar atau siapa yang salah. Pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai bangsa masih mau hidup berdampingan dalam perbedaan? Apakah kita masih punya keberanian untuk mengatakan tidak pada intoleransi dan ya pada konstitusi? Yeni Wahid, Direktur Wahid Foundation, dalam wawancaranya pernah mengemukakan, kita tidak bisa membiarkan simbol agama dipermainkan. Jika satu simbol direndahkan, simbol lain pun terancam. Jika salib bisa diturunkan tanpa konsekuensi hukum, maka tidak tertutup kemungkinan simbol-simbol lain akan mengalami hal serupa. Dan jika itu terjadi, kita semua kehilangan Indonesia. Akhirnya, salib bagi orang Kristen bukan hanya tanda. Ia adalah kisah cinta yang digantung di kayu. Bukan untuk menghina, tapi untuk menyelamatkan. Mari kita bangun negeri ini dengan saling menghormati, menjaga perasaan iman orang lain, dan memulihkan luka yang mungkin tidak terlihat oleh mata, tapi sangat terasa oleh hati. Salib mungkin bisa diturunkan dari dinding, dari tembok, tapi tidak bisa dicabut dari hati orang percaya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya
agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.